Ya, kami dari Grup C akan memberikan presentasi progres kami minggu ke-10, yaitu profitabilitas dan analisis finansial. Selanjutnya, perkenalkan anggota grup kami, yaitu Grup C, terdiri dari 5 orang, yaitu Hilbrand Biantoro, Salman Rehan Sinulingga, Lutfi Ahmad Kamaludin, Muhammad Rizky Algani, dan juga Primarisha. Selanjutnya, berikut adalah isi dari presentasi kami terdiri dari 10 poin sebagaimana ditampilkan di presentasi berikut. Selanjutnya, berikut adalah referensi dari regulasi yang akan kami gunakan untuk perusahaan kami serupa dengan presentasi sebelumnya. Selanjutnya, begitupun dengan data market kargo udara kami yang kami gunakan sama dengan presentasi-presentasi sebelumnya. Selanjutnya, data market share juga yang kami gunakan juga serupa dengan presentasi sebelumnya. Selanjutnya, berikut adalah rute penerbangan yang akan kami gunakan dengan penambahan 9 rute dibandingkan dengan presentasi sebelumnya. Karena berdasarkan analisis yang kami lakukan dengan data-data yang kami dapatkan, telah kami simpulkan bahwa tidak mungkin bagi perusahaan kami hanya memiliki 6 rute penerbangan saja. Selanjutnya, berikut adalah logo perusahaan kami dan juga filosofi perusahaan kami, sama seperti presentasi sebelumnya. Selanjutnya, berikut adalah bisnis model kanvas kami, sama seperti presentasi sebelumnya. Selanjutnya, berikut adalah bisnis proses kami. Selanjutnya, berikut adalah struktur organisasi perusahaan kami. Selanjutnya, berikut adalah produk-produk yang akan kami berikan. Selanjutnya, berikut adalah target customer dari perusahaan kami. Selanjutnya, berikut adalah 5 years plan kami. Dengan tahun pertama, kami akan menargetkan melakukan pengadaan dan pengoperasian 3 pesawat kargo berjenis Boeing 737-400 freighter, pengadaan warehouse, perkenalan brand atau roadshow kepada publik, dan juga pengoperasian 15 rute. Lalu di tahun kedua, kami menargetkan akan meningkatkan brand awareness ke publik. Lalu di tahun ketiga, kami menargetkan akan meningkatkan frekuensi penerbangan dan meningkatkan produk service. Di tahun keempat, kami menargetkan akan melakukan cost efficiency dan juga revenue improvement. Dan tahun kelima, kami menargetkan akan menjaga kestabilan growth atau sustainable growth dan juga melakukan ekspansi armada kargo. Bisa dilihat sebagaimana di presentasi berikut, positive cash flow dari perusahaan kami tidak mampu dicapai hanya dalam kurun waktu 5 tahun saja. Hal ini melainkan mampu dicapai dalam kurun waktu 8,5 tahun. Hal ini akan dijelaskan di bagian profitability and financial analysis selanjutnya. Berikut adalah value proposition kami. Selanjutnya, berikut juga adalah value proposition dari perusahaan kami. Selanjutnya, berikut adalah marketing strategi dari perusahaan kami. Selanjutnya, berikut adalah distribution channels dari perusahaan kami. Selanjutnya, berikut adalah kandidat pesawat yang akan kami gunakan, terdiri dari 3 pesawat, yaitu pertama adalah Boeing 737-300 Vector. Selanjutnya, Boeing 737-400F. Selanjutnya, dan juga terakhir adalah ATR 72600F. Selanjutnya, berikut adalah hasil dari analisis AHP yang kami lakukan. Hasil analisis ini serupa dengan presentasi kami sebelumnya dengan perbedaan penambahan kriteria baru, yaitu cost per kilometer. Selanjutnya, sebagaimana bisa dilihat dalam presentasi berikut, analisis kami
mampu menghasilkan konsistensi rasio pada setiap kategori lebih kecil dari 0,1. Selanjutnya. Baik, berikut berdasarkan tahap yang dilakukan pesawat yang kami pilih yaitu adalah Boeing 737-400. Selanjutnya, berikut untuk detail pada route block time dan cost per kilometer untuk 6 rute pertama. Selanjutnya, nah berikut adalah perbandingan harga perusahaan kami dibanding kompetitor untuk 6 rute pertama. Selanjutnya, selanjutnya ini adalah bagian route network management. Untuk bagian ini, perusahaan kami menggunakan pola jaringan hub and spoke, di mana yang berperan sebagai hub adalah Bandara Soekarno-Hatta dan bandara 14 bandara lainnya sebagai spoke. Dengan menggunakan pola jaringan ini, kami dapat memaksimalkan jumlah kemungkinan penerbangan yang dapat dilakukan jika dibandingkan dengan point-to-point network. Selanjutnya, nah berikut adalah flight schedule untuk perusahaan kami. Untuk flight schedule kami menggunakan sistem genap ganjil bagian di mana untuk pesawat PKCEB dan PKCEC menempuh rute yang berbeda pada tanggal genap dan ganjil. Selanjutnya, berikut adalah jadwal kru pada armada pesawat perusahaan CAE di tanggal ganjil, di mana kita di setiap pesawat itu menggunakan 3 kru, yaitu pilot, co-pilot, dan loadmaster. Untuk pilot A dan pilot B itu memiliki jadwal yang berbeda, di mana pilot A itu dapat dilihat menggunakan pesawat 1, namun di jam 11.55 itu dia menggunakan pesawat ketiga. Jadwal ini sudah kita atur sedemikian rupa. Begitu juga dengan jadwal kru pada tanggal genap. Hal ini sudah kita atur sedemikian rupa mematuhi standar ICAO, di mana pilot itu harus terbang minimal 110 jam per minggu. Dan juga ini mendapatkan hari libur juga. Dan juga metode yang kami terapkan ini mampu memaksimalkan dan juga meminimalisir dari cost biaya pilot dan juga co-pilot serta loadmaster. Selanjutnya. Selanjutnya untuk maintenance scheduling, perusahaan CAE, perusahaan kami memakai 2 jenis maintenance, yaitu maintenance A-check dan C-check untuk 3 unit pesawat Boeing 737-400 freighter. Jadwal dan frekuensi untuk maintenance setiap pesawat dijelaskan pada tabel di atas. Kami memiliki 3 jenis pesawat dengan penjelasan kalau hari untuk A-check-nya ada pada tabel dan juga untuk C-check-nya ada pada tabel. Dan total biaya untuk A-check sebesar 1.053.462 juta US dollar dan juga untuk C-check sebesar 3 juta US dollar. Next. Dan ini profitability dan financial analysis untuk perbandingan dari tiap rute. Di sini kami menghitung dan memperoleh untuk net income year dalam satuan US dollar sebesar 4.820.571 dan juga untuk revenue per year dalam US dollar sebesar 49.557.495. Next. Kemudian ini adalah perhitungan lebih detail lagi yang kami lakukan untuk operational cost di CAE. Kriteria yang kami masukkan dalam penilaian operational cost ini adalah operasional dari pesawat itu sendiri, kemudian gaji dari pilot, co-pilot, dan master, juga biaya maintenance yang akan dimasukkan ke operational cost per tahun. Di sini kami mendapatkan hasil bahwa total operating cost kami dalam 1 tahun adalah 47,5 juta US dollar per tahunnya, dengan total revenue di 49,5 juta dolar per tahun. Kemudian dengan biaya modal awal atau inisial kapital, kami menggunakan 3 pesawat 737-400 freighter
dengan total biaya yaitu 17,5 juta US dollar ditambah satu office building senilai $1 juta, sehingga modal awal adalah 18,5 juta US dollar. Dengan net income sebesar 2 juta US dollar per tahun, kami menargetkan bahwa perusahaan kami akan mencapai break even point dalam kurun waktu 8,5 tahun. Selanjutnya. Kemudian ini adalah gambaran tentang bagaimana persentase rute terhadap pendapatan di perusahaan kami dan juga perbandingan antara cost dan juga revenue dari perusahaan kami. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami.